Yang benar saja. Naomi melihat sekitar, untung saja Thomas dan yang lainnya duduk agak jauh. Seharusnya mereka tidak mendengarnya. Ia lekas mendekat dan berbisik, "Masalah Tuan adalah perebutan internal. Seharusnya tidak ada hubungannya dengan Presiden Daniel, kan?" "Semoga saja tidak ada." Tracy mengenyitkan kening lalu berbicara dengan suara rendah, "Kali ini berkat Daniel, kita baru bisa pergi dengan selamat. Ryan juga membantu Jeff. Bagaimanapun, aku telah berhutang padanya sekali." "Benar, benar." Naomi mengangguk-anggukkan kepalanya. "Sekarang tidak ada bukti, kita tidak bisa menuduhnya. Kedepannya jangan mengungkit hal ini lagi." Tracy menyalahkan dirinya yang sangat sensitif dan penuh kecurigaan di dalam hati. "Baik." Naomi gelisah, ia sungguh berharap Tracy dan Daniel dapat kembali. Walaupun mereka tidak dapat bersama lagi, setidaknya mereka dapat menjalin hubungan dengan damai. Jadi dia tidak berharap kecurigaannya itu benar. "Istirahatlah." Tracy memegang keningnya dengan lelah. "Nanti ketika tiga anak itu bangun, kamu tidak ada waktu istirahat." "Aku baik-baik saja, Nona yang harus tidur sejenak." Naomi menurunkan senderan kursi, memapah Tracy untuk berbaring dan menyelimutinya. "Jangan banyak berpikir, tidurlah dengan tenang." Tracy memejamkan mata tetapi dia tidak bisa tidur. Pikirannya penuh dengan kabar insiden Lorenzo. Mungkin karena kelelahan setelah waktu berlalu, akhirnya ia tidur. Ia mulai mimpi buruk. Di dalam mimpi itu melihat kapal pesiar Lorenzo meledak di atas laut. Bahkan orang dan kapal itu hancur berkeping-keping. Dalam seketika Tracy terbangun ketakutan. Ia membuka mata, tatapannya penuh dengan ketakutan. Dalam benaknya masih berpikir adegan dalam mimpi tadi. Jantungnya seolah sedang diremas. Ia memegang bagian dadanya dan terus menenangkan diri sendiri. Tidak akan terjadi apa-apa, kakak pasti baik-baik saja. Ia menoleh melihat yang lain sudah tertidur. Perjalanan masih ada beberapa jam. Ia tidak bisa tidur lagi. Ia tidur menyamping dan memandang langit di luar dengan hening. Ia teringat ayah kandungnya. Meskipun ayahnya dicelakai orang, ayahnya tetap tidak makan mengungkit orang itu. Ia hanya berharap dirinya dapat hidup dengan tenang, karena ayahnya tahu berapa banyak kesulitan yang harus dihadapi ketika kembali ke keluarga Moore. James Smith saat itu sudah pernah mendengar kekejaman dan darah dingin Lorenzo Moore. Ia berpikir jika Tracy dalam kesulitan, Lorenzo dapat membantu Tracy atas nama bibinya. Tetapi jika Tracy tinggal bersama keluarga Moore, putrinya pasti harus melewati banyak badai hujan. Jadi ia berulang kali menekankan begitu menelpon nomor itu, hidup Tracy akan berubah sepenuhnya. Selain itu juga mengingatkan Tracy jangan pernah menelpon nomor itu selain benar-benar tak ada jalan lain. Waktu itu Tracy tidak paham dengan kekhawatiran ayahnya. Sekarang ia sudah paham. Begitu masuk dalam keluarga besar ini, ia seperti masuk ke dasar laut. Terutama keluarga besar seperti Moore ini benar-benar sangat berbahaya. Sama sekali tidak bisa menduga akan menghadapi kesulitan seperti apa. Meskipun Bella Moore yang waktu itu tumbuh besar di keluarga Moore, pada akhirnya ia tetap tidak bisa bertahan dari perebutan kekuasaan keluarga dan mati tanpa kejelasan. Jadi James menyembunyikan identitas Tracy hingga terjadi insiden padanya. Ia berpikir jika ia mati, Tracy akan ditindas, jadi ia meninggalkan pesan terakhir untuk Tracy. Tapi James yang waktu itu sama sekali tidak akan pernah menduga bahwa Lorenzo tidaklah sekejam yang dirumorkan. Ia sangat baik dengan saudaranya sendiri. Jadi selama 2 tahun ini Tracy mendapatkan perlindungan dan pembinaan terbaik darinya. Hingga ketika dirinya dalam bahaya, Lorenzo juga membuka jalan baginya. Walaupun ia mati, ia tetap melindungi Tracy agar bisa hidup tanpa kekhawatiran. Ketika mengingat ini, Tracy tidak bisa menahan diri untuk mendesah. Ia berterima kasih di dalam hati ada ayah, bibi Juni dan kakaknya yang melindunginya dalam hidupnya. Barulah ia dapat duduk dengan tenang di sini.
Hanya saja orang terkasihnya satu persatu pergi meninggalkannya. Ia mengingatkan dirinya di dalam hati, mulai hari ini harus lebih kuat, lebih berani, dan menghadapi hidup dengan mandiri. Pesawat khusus mendarat di bandara kota Yuling. Lesi menggandeng anak turun dari pesawat. Ada perasaan kesepian menerpa ketika melihat kota familiar sekaligus asing ini. Beberapa tahun yang lalu ketika ayahnya masih hidup, ia pernah membawa Tracy kemari. Waktu itu Tracy masih berumur belasan tahun. Ketika ayahnya sibuk bekerja, Bibi Junilah yang menemaninya tinggal di villa ini. Beberapa pohon ginkgo di taman ini di depan pintu villa. Setiap musim gugur dan musim dingin datang, pohon ginkgo selalu berwarna kuning keemasan dengan kehangatan yang indah. Kota Yuling sama dengan kota Bunaken, temperaturnya sejuk. Saat musim dingin tidak begitu dingin dan tidak akan turun salju. Jadi pada musim gugur dan musim dingin tetap dapat melihat daun coklat, juga pohon hijau di jalan, warnanya sangat menakjubkan. Hanya saja tanpa adanya ayah dan Bibi Juni, Tracy tidak merasa senang lagi seperti dulu. Ia sekarang merasa sangat kesepian. Bibi, ini di mana? Tini berjongkok di tanah memungut beberapa helai daun ginkgo. Satu matanya memicing mengamati cahaya matahari, benar-benar polos dan mengemaskan. Ini kota Yuling, Tracy menjelaskan sambil tersenyum. Anggap saja ini kampung halaman kedua Bibi. Di sini indah sekali. Ini melihat sekeliling dan sangat penasaran dengan tempat ini. Aku dulu mengira seluruh dunia ini berwarna putih. Kemudian aku mengira dunia ini penuh dengan warna hijau dan ungu. Sekarang aku tahu masih ada warna coklat keemasan. Tracy tersenyum. Ia berjongkok dan mengelus kepala Winnie. Anak-anak tampak sangat bersemangat. Sebelumnya mereka terus hidup di kota Snowy. Di sana sepanjang tahun turun salju, jadi mereka mengira dunia penuh dengan warna putih. Kemudian ketika tiba di Bordok, semuanya penuh dengan padang rumput dan ternak. Juga ada anggur yang berwarna ungu, jadi mereka mengira dunia ini penuh dengan warna ungu. Sekarang tiba di kota Yuling dan melihat daun ginkgo di mana-mana, mereka lagi-lagi merasa dunia dapat berubah menjadi coklat keemasan. Anak berumur 2,5 tahun menggunakan kalimat sederhana untuk mendeskripsikan dunia yang ia lihat. Bibi, kapan kami dapat bertemu Papi, Mami, dan juga kakak-kakak? Biti paling dewasa di antara 3 anak, hal yang ia inginkan juga banyak. Biti, Tracy melanggur pundak Biti dan berkata dengan lembut, Papi dan Mami masih sibuk, biar Bibi yang menjagamu untuk sementara. Mengenai kakak-kakak, nanti Bibi akan membawa kalian bertemu mereka, oke? Baiklah. Biti menundukkan kepala dengan sedih. Ia menyilangkan tangan kecilnya dan berbicara dengan mulut cemberut. Orang dewasa juga bilang dirinya sibuk, juga bilang nanti. Ketika mendengar ucapan ini, Tracy tiba-tiba tak tahu harus menjawab apa. Ia selalu menganggap mereka adalah anak kecil. Sebenarnya mereka juga memahami banyak hal. Nona Tracy. Di saat ini Jeff buru-buru mendekat. Tracy menyerahkan anak-anak pada Paula lalu berjalan ke sisinya sambil bertanya, Sudah diatur semua? Sudah, Jeff berbicara dengan suara rendah. Agar tidak menarik perhatian orang-orang, aku berencana menaiki pesawat umum kembali ke negara Imron. Setelah tiba di sana, aku akan menghubungi Jasper dulu. Setelah tahu keadaan, aku akan melapor pada Anda. Oke, Tracy menepuk-nepuk pundaknya. Jaga dirimu. Kalau begitu, kami pergi dulu. 3 anak diserahkan pada Anda. Jeff membungkuk memberi penghormatan dalam pada Tracy. Di belakangnya 7 pengawal lainnya yang berbaris rapi juga membungkukkan punggung memberi hormat pada Tracy. Hati-hati, jaga diri kalian.
Hati Tracy sangat berantusias. Orang-orang di dunia bilang Lorenzo kejam dan berhati dingin, tapi bawahannya begitu setia dan mengikutinya sampai akhir. Ini berarti kebaikannya dan ketulusannya diberikan kepada orang sendiri. Terima kasih, Nona Tracy. Jeff berbalik badan berjalan ke hadapan anak-anak, mengelus mereka dengan berkata dengan lembut, "Anak-anak, Paman Jeff akan pergi untuk sementara. Beberapa waktu ini kalian dengarkan perkataan Bibi ya." "Paman Jeff, mau kemana?" Winnie bertanya kebingungan. "Paman Jeff, apa pergi mencari papi?" Mata besar dan indah Tini memandang Jeff dengan penuh harapan. "Apa Piman bisa membelikan ini untuk papi?" Tini menyerahkan daun ginkgo yang barusan diambil kepada Jeff. "Punyaku juga." Mitty juga mengambil sehelai daun ginkgo dan membentuknya menjadi kupu-kupu. "Ini punyaku." Winnie menyerahkan daun ginkgo kepada Jeff. "Paman harus menjaganya ya, jangan sampai hilang. Daun-daun ini indah sekali, mirip seperti cahaya matahari. Kita harus membelikan cahaya matahari untuk papi." Tini mendongakkan kepala sambil berbicara dengan polos. "Dengan begini, papi tidak akan kedinginan lagi." Ketika mendengar ucapan ini, Tracy sangat terharu hingga matanya basah. Ia berkata di dalam hati, semoga kakak dapat menerima berkat dari anak-anak dan kembali dengan selamat. "Terima kasih anak-anak." Jeff menyimpan 3 helai daun ginkgo dengan hati-hati, memasukkannya ke dalam saku secara perlahan. "Kalian tenang saja. Paman akan memberikan cahaya matahari kalian untuk Tuan." "Bagus sekali." Ketiga anak berseru sambil bertepuk tangan. "Paman pergi dulu. Kalian harus jadi anak patuh ya." Jeff membeli kepala mereka dan pergi dengan ketidakrelaan. 7 orang pengikutnya juga melambaikan tangan berpamitan dengan mereka. "Sampai jumpa, Paman." Anak-anak melambaikan tangan pada mereka. Mata Tracy mengantarkan Jeff dan yang lainnya pergi. Ia sangat emosional. "Nona Tracy, di kota Yuling tidak ada orang kita, jadi kita belum mempersiapkan apa-apa. Aku sudah memesan hotel terbaik. Kita tinggal di hotel beberapa hari dulu. Setelah aku menemukan villa, kita baru... Aku sudah mengaturnya." Sebelum ucapan Naomi selesai, Thomas berjalan mendekat. "Aku sudah meminta orang menyiapkan villa. Segala keperluan sehari-hari juga sudah disiapkan. Tinggal masuk dan tinggal." Ketika Thomas bicara, sebaris Rolls Royce datang. "Ini adalah mobil yang disiapkan Tuan Daniel untuk kalian." Thomas menyerahkan kunci mobil pada Paula. "Kedepannya kalian dapat menggunakan sebebasnya." Ini Paula memandang Tracy. "Di saat seperti ini, lebih baik merendahkan diri sedikit." Tracy tersenyum. "Tidak perlu mobil mewah ini. Tapi aku terima villa itu. Sampaikan rasa terima kasihku pada Daniel. Tapi mobil benar-benar tidak perlu." Tracy memerintah. "Paula, hari ini bawa orangmu pergi beli mobil biasa saja." "Baik." Paula menganggukkan kepala dan lekas melaksanakan perintahnya. "Aku temani." Hartono lekas maju menunjukkan keramahannya. "Kalau begitu, aku antar kalian ke villa." Thomas membuka pintu. "Silahkan Nona." "Terima kasih." Tracy membawa anak-anak naik mobil. Kota Yuling lebih sepi dibandingkan kota Bunaken di malam hari. Tidak ada banyak mobil di jalan. Setelah setengah jam perjalanan, mereka akhirnya tiba di villa pinggir kota bagian selatan. Lingkungan di sini sangat bagus. Villa ini bergaya tradisional modern, walaupun tidak semewah dan sebesar di kota Bunaken, tetapi ini sudah termasuk villa yang elegan.
Mobil telah tiba berhenti di sebuah villa berwarna putih. Tracy tercengang ketika melihat villa ini. Bukankah ini villa yang dimana dulu ayahnya sering membawanya kemari setelah terjadi insiden dengan ayahnya? Beberapa pabrik di kota Yuling, bahkan villa ini jatuh ke tangan Frank. Kemudian setelah banyak hal yang terjadi, keluarga Frank jatuh miskin dan menjual villa ini. Coba masuk dan lihat. Thomas membuka pintu mobil. Tracy menggendong anak-anak turun dari mobil. Ia melihat sekeliling. Pohon ginkgo di depan pintu masih ada. Bahkan beberapa pohon osmanthus yang ditanam Bibi Juni juga tumbuh dengan baik. Hanya beberapa tanaman di bawah dinding halaman yang telah layu. Kolam ikan juga kosong. Karena buru-buru memutuskan tinggal di sini, jadi tak sempat membereskan hal-hal ini. Thomas menjelaskan, tidak apa, pas sekali ada hal yang bisa aku kerjakan. Tracy mendorong pintu dan berjalan masuk. Segala dekorasi di dalam villa ini masih sama seperti sebelumnya. Di atas pinau ada lemari Arab, ada foto bersama dengan ayahnya dan Bibi Juni. Waktu itu ia masih berumur belasan tahun. Ini adalah kenangan saat muda. Ketika melihat foto itu, ia seolah kembali ke waktu dulu, kembali ke memori indah itu. Ketika keluarganya masih ada di sampingnya, hidupnya penuh dengan kehangatan. Tracy mengambil foto itu, matanya mau tak mau memerah. Paula telah kembali setelah membeli beberapa mobil. Semuanya adalah mobil 300 jutaan. Tracy berterima kasih kepada Thomas. Kemudian Thomas dan bawahannya pergi. Naomi meminta para pengawal wanita menyiapkan makan dan kamar tidur anak-anak. Sisa pengawal lainnya mulai membereskan halaman. Perabotan listrik dan segala keperluan sehari-hari telah disiapkan. Walaupun masih tampak sederhana dan tak sebesar rumah yang mereka tinggali dulu, tetapi karena ini adalah kenangan indah, maka bertambah lagi satu kehangatan rumah. Tracy mengganti gaun panjangnya menjadi pakaian santai yang nyaman. Hanya dengan sinaran lampu malam ia membersihkan kolam ikan emas dan tanaman. Anak-anak sedang bermain kejar-kejaran. Paula sibuk mengurusi urusannya. Naomi dan Cecil menemani Tracy dari samping. Hari itu benar-benar hangat dan menyenangkan. Tengah malam anak-anak mulai kelelahan. Beberapa pengawal membawa mereka ke lantai atas untuk tidur. Tracy menaruh ikan mas yang baru dibeli oleh Paula di dalam kolam ikan yang baru dibersihkannya. Ketika melihat ikan mas berenang ke sana kemari dengan cepat, ujung bibirnya pun tersenyum sukacita. Ia juga meminta Paula menambahkan pencahayaan, lalu mulai membersihkan tanaman di ujung dinding. Besok saja, ini sudah malam, Anda tidak lelah? Naomi membujuknya dengan perhatian. Toh, aku juga tidak bisa tidur. Melakukan sesuatu lebih menenangkan hatiku. Tracy mengusap keringatnya di keningnya, lalu lanjut merapikan tanaman. Biar aku bantu. Naomi berjongkok ingin membantu. Tidak perlu. Tracy lekas menghentikannya. Tanaman-tanaman ini, jika tidak dirapikan dengan baik, akan mati. Aku tidak tega melihat Anda sibuk sendirian. Naomi membantu Tracy mengusap keringat. Ini bukan sibuk, ini sedang bersantai. Tracy berbicara sambil menyekop tanah. Kamu pergi hubungi Amanda. Coba tanya tabib Hansen ada di mana. Jika ia masih di kota Bunaken, 2 hari ini kita bisa pergi berkunjung. Baik. Naomi lekas menelpon Amanda. Mana Tracy? Paula mendekat dan tak bisa melanjutkan perkataannya. Pengawal di villa ini cukup banyak. Tak masalah tak ada kamu. Tracy tahu apa yang ingin ia bicarakan. Tapi tidak boleh bermalam di luar. Sebelum pukul 1 subuh harus kembali. Baik, terima kasih Nona Tracy. Paula sangat senang. Hari ini Hartono menemaninya membeli mobil dan belum pergi. Ia terus menunggunya di luar. Paula tidak berani meminta izin, tetapi Tracy sudah tahu duluan dan menawarkan izin kepadanya dulu. Masih tidak pergi?
Tracy mendongak kepala meliriknya. Pergi, ganti baju yang cantik. Aku begini sudah cantik kok. Paula berlari sambil melompat-lompat. Ia melompat sambil bersenandung. Naomi keluar dan melihat adegan itu. Ia tak bisa menahan diri untuk menggodanya. Biasanya saat berkelahi tidak pernah melihatnya lari begitu cepat. Wanita yang jatuh cinta semuanya sama saja. Tracy tersenyum. Ia juga ikut senang ketika melihat Hartono dan Paula begitu menggemaskan. Sungguh iri dengan mereka. Naomi mendesah. Rian relatif tenang dan mempertimbangkannya lebih baik. Makanya ia tidak seinisiatif Hartono. Tapi bukan berarti dia tidak punya perasaan padamu. Tracy dapat melihat rasa kecewa Naomi. Aku dapat melihatnya. Ia masih peduli padamu. Tracy menenangkan sambil tersenyum. Nona, jangan menggodaku. Naomi agak merasa malu. Setelah masalah selesai, aku akan membebaskan kalian berdua. Sebenarnya Tracy ada rencana ini. Kalian bekerja untuk keluarga Moore begitu lama. Sudah waktunya memiliki kehidupan sendiri. Nona Tracy. Naomi begitu panik. Aku tidak akan pergi. Aku ingin menemani Anda. Sekarang tentu saja aku tidak akan melepaskan kalian pergi. Tracy menatapnya. Kalian berdua adalah tangan kanan, tangan kiriku. Sekarang jika kalian pergi, hatiku tidak akan tenang. Aku bilang kedepannya juga tidak akan pergi. Aku akan mengikuti Anda kemana pun. Mata Naomi merah ketika bicara. Pokoknya, aku tidak akan pernah meninggalkan Anda selamanya. Bodoh. Hati Tracy agak tersentuh. Akhir-akhir ini ia sangat merasa kehilangan. Untungnya ada mereka berdua yang selalu menemaninya.